The Socceroos themselves don't know who Tony Popovic will turn to in their bid to beat Indonesia on Thursday. Not afraid to make surprise selections. Village or Spain? Or Yeah, but not too much, 1 hour. Yeah. Bisa dibilang saat ini tuan rumah Australia sedang dibuat ketar-ketir melihat komposisi skuad Garuda yang cukup mentereng. Bagaimana tidak, sudah diakui oleh banyak pihak 29 nama pemain yang dipilih oleh Clifford bisa dibilang terbaik. Di mana kombinasi antara pemain naturalisasi dan lokal berpotensi membuat Australia kesusahan mengantisipasi. Personel timnas Indonesia sendiri diketahui saat ini sudah lengkap. Terbaru, anggota Komite Eksekutif PSSI Area Soneliga pun membagikan kehadiran sejumlah nama yang merupakan tembok kokoh timnas Indonesia, seperti J.I.Z, Miss Hilgers, dan Martin Pas. Lengkapnya skuad timnas Indonesia tentu akan membuat Australia waspada, di mana mereka harus mengantisipasi karena Clifford punya opsi menurunkan pemain-pemain hebatnya. Sementara itu, Patrick Kluivert sendiri yang telah memimpin latihan perdana bersama tim Merah Putih pada Selasa 18 Maret mengatakan cukup terkesan dengan kualitas pemain timnas Indonesia. Kesan pertama saya sangat baik. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini. Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda baik serta kecepatan yang bagus. Saya sangat senang dengan latihan pertama ini. Juru taktik 48 tahun ini pun memastikan kondisi pemain dalam keadaan 100% bugar, meski baru menempuh perjalanan panjang. Patrick sendiri lantas menegaskan bahwasanya timnas Indonesia bertandang ke markas Australia untuk mendapatkan hasil yang baik. Jelang menghadapi Australia, sepertinya Patrick Kluivert pun juga akan memainkan skema yang cukup berbeda dari pelatih timnas Indonesia sebelumnya STY. Jika dilihat kembali, memang sebuah perbedaan terlihat dari sisi penyerang utama. Jika dibandingkan dengan era kepelatihan Sintayong, pada pemanggilan kali ini posisi striker terlihat lebih gemuk dan kebanyakan bertipikal sebagai finisher alias penyelesai serangan. Ada 3 nama pemain yang bertipikal sebagai striker finisher, yakni Muhammad Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Septian Bagaskara. Dengan banyaknya striker murni yang memiliki style sebagai finisher, apakah hal itu berarti dirinya akan berubah skema permainan dengan menggunakan penyerang murni? Bisa jadi demikian. Pasalnya, ketiganya lebih efektif dalam bermain jika mendapatkan layanan dari rekan-rekan timnya. Alih-alih harus bekerja keras untuk turun ke lapangan tengah dan melakukan pertarungan dengan pemain lawan. Sementara, striker yang dipasang oleh STY dulu adalah mereka yang bisa melakukan self-service. Bukan tipikal predator manja khas penyerang oportunis yang memang menjadi spesialis petarung di depan mulut gawang lawan dan petak penalti. Dan jika memang benar nantinya ada salah satu dari 3 pemain ini dimainkan oleh Kluivert di timnas Indonesia, maka akan sangat mungkin pola permainan workball into box khas STY bakal tergantikan dengan kiriman umpan-umpan dari pemain tengah ke target man maupun poacher di depan gawang lawan. Jika memang berubah, kira-kira bakal efektif atau tidak ya? Di sisi lain, jelang pertandingan krusial ini, timnas Indonesia pun harus menerima kenyataan pahit terkait kondisi rumput stadion. Pasalnya, terlihat pada foto-foto yang diambil oleh media Australia, Australian Associated Press, jika lapangan Stadion Sydney banyak terdapat tambalan rumput. Kondisi ini disebabkan intensitas pemakaian stadion yang terlalu sering dan padat. Pasalnya, stadion ini memang digunakan bersama oleh NSW Warriors dan Super Rugby, tim A-League Men Sydney FC, dan Sydney Roosters dari NRL. Bahkan, 4 hari sebelum laga timnas Indonesia versus Australia atau pada tanggal 16 Maret kemarin, stadion itu pun menjadi venue pertandingan Liga Australia, yakni antara Sydney FC versus Wellington Phoenix.
Padahal keluhan soal kondisi lapangan di Stadion Sydney ini sudah sempat diutarakan oleh pelatih klub Liga Korea Jeonbuk Motor Gus Poyet. Di mana pada tanggal 13 Maret lalu di ajang Liga Champions Asia 2, Jeonbuk Motors bertamu ke markas Sydney FC dan akhirnya harus menelan kekalahan 2-3. Dengan kondisi lapangan yang banyak tambalan rumput ini, tentu laga antara Australia dan Indonesia bisa saja berjalan lebih sulit dari yang diharapkan. Lapangan yang tidak ideal pun berpotensi mempengaruhi gaya permainan kedua tim, terutama bagi timnas Indonesia yang mungkin akan lebih mengandalkan operan pendek dan permainan cepat. Meski demikian, timnas Indonesia harus tetap beradaptasi dengan kondisi yang ada dan mempersiapkan strategi terbaik. Apalagi kini timnas Indonesia dilengkapi materi pemain yang jauh lebih mentereng, ditambah jajaran pelatih yang memiliki segudang pengalaman yang cukup wangi. Sebagai informasi, laga besok malam memang menjadi sebuah laga yang cukup dinanti. Ditambah lagi, ini akan menjadi laga debut Patrick Kluivert sebagai nahkoda anyar skuad Merah Putih. Namun, sepertinya Patrick akan menjalani laga debutnya dengan cukup percaya diri. Karena selain dibekali materi pemain yang mumpuni, ia pun juga memiliki rekor debut yang tak pernah terkalahkan. Saat itu mantan pemain Barcelona ini menanggani Jong LC20 U21. Lawan yang dihadapi adalah Sparta U21 dan pertandingan berakhir dengan skor kemenangan 5-0. Debut keduanya sebagai pelatih tercipta pada 27 Maret 2015 bersama Curaçao. Di mana saat itu Curaçao menang 2-1 atas Montserrat dalam laga kandang di Stadion Ergilo Hato. Dan terakhir debut Kluivert bersama klub asal Turki Adana Demirspor pun juga berakhir dengan hasil imbang. Tentu, ini bisa menjadi salah satu faktor X untuk bisa memberikan suntikan kepercayaan diri jelang menghadapi laga krusial melawan Australia nanti. Pasalnya, kita semua tahu, meraih 3 poin pada lawatan ke markas Australia akan cukup berdampak pada peluang Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, sebagai pelatih, Kluivert memilih untuk tidak sesumbar jelang laga dan memilih untuk memberikan statement yang membumi. Kami ingin mendapatkan 4 poin di kantong. Kami ingin dapat 6 poin, tapi dengan catatan kami harus menghargai lawan pertama. Ya, secara sederhana, Indonesia membidik 1 poin pada duel tandang lawan Australia. Sementara saat menjamu Bahrain pada 25 Maret nanti, Indonesia memasang target 3 poin alias menang. Dengan demikian, rencana dengan dapat 4 poin, maka poin Indonesia jadi 10 di Maret nanti. Itu memperbesar peluang untuk kemudian finish sebagai runner-up demi lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Atau setidaknya mengamankan posisi ketiga dan keempat demi lanjut ke ronde keempat. Tapi ingat, masih ada 2 laga sisa kontra China dan Jepang di Juni mendatang. Persaingan pun diyakini masih akan berjalan ketat. Untuk itu patut dinanti bagaimana tangan dingin Kluivert serta Alex Pastur dan Danny Lanzat bekerja bersama timnas Indonesia.